Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI CAQNR CSRS selaku dosen mengampu Metopen Metodologi Penelitian, dan perkenalkan nama saya Erik Fernando dengan NIM C1C022016. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang desain riset. Pengertian desain riset. Desain riset Pengertian desain riset. Desain penelitian dapat dikatakan sebagai salah satu fondasi dalam penelitian. Desain penelitian dilakukan sebelum peneliti melakukan tahapan atau proses penelitian. Tujuan dari desain penelitian ini adalah agar peneliti dapat menentukan proyek penelitian yang baik dan tepat. Riset desain merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan seorang peneliti. Penelitian yang akan dilakukan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengertian desain ada rencana kerja pembuatan penelitian sehingga pertanyaan apapun yang bisa ditanyakan menemukan jawabannya. Lalu ada karakteristik dalam desain. Desain penelitian yang tepat dapat membuat penelitian yang dilakukan sukses. Studi penelitian yang berhasil memberikan wawasan yang akurat dan tidak bias. Penelitian harus membuat survei yang memenuhi semua karakteristik utama sebuah desain. Terdapat 4 karakteristik utama, yaitu sebagai berikut: ada netralitas, keandalan, validitas, dan generalisasi. Adapun fungsi dari desain riset ini, desain sebaiknya ditentukan sejak awal agar bentuk penelitian yang akan dilakukan menjadi jelas. Desain penelitian merupakan pola atau bentuk penelitian yang diinginkan. Adapun kegunaan desain penelitian yang jelas secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, ada desain memberikan pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Lalu yang kedua, desain juga menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitian. Lalu yang ketiga, desain penelitian selalu memberi gambaran yang jelas terhadap apa yang harus dilakukan, juga memberikan gambaran tentang macam-macam kesulitan. Lalu yang keempat, menguji hipotesis penelitian. Lalu yang kelima, mengontrol PS atau variabel sekunder. Adapun jenis-jenis desain penelitian. Penelitian deskriptif. Dalam desain deskriptif, seorang peneliti hanya tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus di bawah studi penelitian mereka. Ini adalah metode desain berbasis teori yang dibuat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang ingin dikumpulkan. Lalu yang kedua, penelitian komparatif. Penelitian bersifat membandingkan variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi sampelnya harus lebih dari satu dalam waktu yang berbeda. Jenis desain penelitian. Ada penelitian asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih di dalamnya. Penelitian asosiatif dapat dibangun dengan suatu teori yang nantinya berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, hingga mengontrol suatu gejala. Lalu penelitian retrospektif. Dalam desain penelitian, ini akan cenderung mengamati atau menyelidiki suatu fenomena, masalah, atau isu yang terjadi pada masa lampau. Lalu yang kedua, penelitian prospektif. Desain penelitian ini lebih condong kepada penelitian atas kejadian suatu fenomena atau dampak akan fenomena pada masa yang akan datang. Lalu ada penelitian campuran. Campuran dalam desain penelitian ini adalah gabungan antara retrospektif dan prospektif yang fokus pada kajian pola suatu fenomena di masa lampau dan mengamatinya untuk masa depan. Lalu ada jenis-jenis desain penelitian. Yang pertama adalah eksplanasi eksperimen, di mana penelitian eksplanasi ini adalah objek telaahan. Penelitian eksplanasi adalah untuk menguji hubungan atau pengaruh antara variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian ini tentu ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Lalu yang kedua ada eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan desain penelitian yang berakar pada paradigma positivis. Penelitian eksperimental mengadakan percobaan atau eksperimen untuk melakukan tes hipotesis. Lalu yang kedua ada studi kasus longitudinal.
di mana desain penelitian ini paling sesuai untuk metode penelitian, yaitu fase penyelidikan atau studi kasus, karena mengutamakan survei dan proses hipotesis dan proses historis sebagai jalan untuk menjelaskan sebab dan kausalitas. Lalu, desain penelitian ini juga menggunakan data yang rentang waktu paling panjang akan tetapi sifatnya tetap relatif. Lalu ada survei longitudinal. Dalam desain penelitian, survei dilakukan pada populasi yang besar atau kecil yang datanya diambil dari sampel yang diambil dari populasi yang ada untuk menentukan berbagai kejadian yang relatif, distribusi, dan hubungan antara berbagai variabel sosiologis maupun psikologis. Lalu, desain penelitian ini sering juga dikenal dengan studi on-site atau studi kasus, yang rata-rata digunakan dalam penelitian yang di bidang sosial. Desain penelitian cross-seksional ini bertujuan untuk menentukan suatu kejadian atas adanya fenomena, situasi, masalah, perilaku, dan isu sosial yang terjadi pada suatu populasi. Lalu selanjutnya adalah penelitian sebelum dan sesudah. Desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai pengumpulan data atas adanya suatu set dari penelitian cross-seksional terhadap populasi yang sama guna memperoleh jawaban atas adanya perubahan fenomena yang terjadi di antara dua titik waktu. Perubahan ini diukur dengan membandingkan adanya perbedaan atas fenomena atau variabel yang terjadi sebelum dan sesudah pelakuan intervensi. Sekian materi desain riset yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.